complicated when it hurts. Oke, halo semua. Hari ini kita bakal ngelakuin sebuah tes di Heres. Betul dengan kemarin kita bakal ngelakuin tes Heres bersama Surasep yang ngedapetin jatah wildcard dari Honda. Jadi hari ini kita bakal latihan untuk ngembangin motor, sekaligus kita bakal beradaptasi dengan fisik dari MotoGP 20 supaya kita nanti kalau main online kita nggak kagok dan nggak ketinggalan sama pemain-pemain lainnya. Ini benar-benar sulit banget, ditambah lagi fisiknya benar-benar beda dari seri MotoGP 20. Jadi lebih kayak ke simulator aja untuk kita main seri MotoGP 21. Dan hari ini kita udah ngedapetin sebuah livery spesial atau livery signature dari Honda langsung dari HRC, yaitu dimana ini adalah garapan dari Rizky. Jadi gue sering request sama si Rizky untuk ngebuatin mod livery untuk HRC signature. Makanya kita hari ini menggunakan mod untuk tampilan HRC yang dipakai sama sistem Bradle kemarin di MotoGP Heres, tepatnya untuk juga MotoGP Heres Test. Dan sepertinya untuk penampilan fullnya dari livery teranya dari Honda HRC Signature, dimana ini adalah warna asli Honda dengan warna dasar merah, biru dan juga tambahan stripping warna putih. Hari ini kita masih pakai warna Dennis, cuma di sini untuk minusnya sih karena emang teksturnya Dennis yang versi 20 sama 21 itu beda, makanya ini ada beberapa penempatan untuk sedikit motif yang kurang pas, seperti bagian siku itu ada penahannya, jadi itu posisinya kurang pas sama Warpack Dennis yang ada di game MotoGP 20. So, karena ini dia masih menggunakan tekstur dari MotoGP 20, tapi nggak apa-apa karena nggak terlalu kelihatan cuy. Tapi tenang aja, nanti si modern langsung bakal memberikan update untuk pengembangan dari mod ini. Jadi silakan aja nih tungguin. Entah ini bakal aku share atau enggak, tapi pasti kita bakal tunggunya nanti entah di next video atau mungkin di tab komunitas bakal gue share cuy. Tapi tunggu aja ya, karena nggak bakal secepatnya gue rilis, karena masih ada beberapa hal yang perlu dibenahi lagi dan perlu direvisi lagi. Dan di sini karena kita mainnya di universal dari Gorioris, makanya logonya pun bakal udah kita tempelin, udah kita masukin untuk disimpan di sebagian kanan, di fairing kanan, tepatnya untuk fairing angin yang ada di sebelah kanan dan kiri. Lebih klop aja sama channel ini cuy. Oke, kalau gitu kita sengaja untuk masuk ke sesi free practice. Kita bakal coba latihan untuk ngembangin, tapi sih kayaknya lebih tepatnya kita lagi belajar untuk beradaptasi di sirkuit Heres dengan livery dari Honda Corporation tepatnya. Ditambah lagi kita hari ini di FP3 bakal menggunakan level yang paling tinggi, yaitu 120%. Kira-kira apakah kita bisa mengimbangi laju dari rival yang ada di posisi pertama kan? Oke, here we go. Akhirnya sampai lagi kita untuk di pitbox dari HRC. Hari ini kita bakal coba langsung aja flying lap dengan stop yang default. Jadi kita pakai stop yang bawaan dari gamenya. Kira-kira bisa nggak nih kita mencetak waktu dan bisa untuk ngerapetin gap kita sama pembalap lainnya yang ada di posisi pertama. Nah, karena ini nampaknya Franco Morbidelli masih di pit, tapi kok dia udah ada lap time ya. Soalnya kan ini kita baru aja mulai. Dan ternyata si Franco Morbidelli udah punya lap time cuy. Oke, tadi ini sebenarnya tuh aduh malah lebar. Ini tuh kita belajarnya yang paling penting adalah di pengereman, karena emang ini pengeremannya benar-benar harus kita benahi banget. Beda banget sama seri sebelumnya cuy. First corner ada yang crash, Alex Marquez crash. Hati-hati sampai yang lebar dan ternyata ke belakang lebar, bener aja dong. Nah, kita malah aduh, ini kan yang menjadi penyebab kita kayaknya bakal kesusahan nanti di kelas MotoGP, yaitu dengan pengereman yang benar-benar susah banget. Kalau kita terlalu ngerem dan juga terlalu lambat di tikungan, itu yang ada kita malah jatuh cuy, karena posisi dari rodanya itu kayak agak masuk ke dalam, kayak belok sendiri cuy, kayak kurang kecepatan aja cuy. Jadi kurang seimbang itulah pokoknya. Jadi kita harus bisa untuk ngedapetin lap time itu paling cepet ya, kita minimal paling enggak kita harus bisa untuk tembus ke 1 menit 37 agar kita nggak terlalu jauh sama si Franco Morbidelli yang ada di posisi pertama. Oke, lap kedua di first corner. Hari ini kita benar-benar latihan banget, harus bisa menguasai pengereman, meskipun kita hari ini pun ngeremnya benar-benar hati-hati banget, yang kadang kita salah ambil jalur itu menjadi suatu hal yang cukup biasa di sini. Kali ini itu sih logo malah crash. Kayaknya ini ada yang salah sama racing line dari AI untuk sesi FP3 di sini atau sesi tes untuk Heres Grand Prix kali ini. Hati-hati, jangan sampai crash, lagi bagus sekali. Tadi kan sempat agak ke dalam banget untuk ngelewatin curb, karena emang sih kalau menurut gue pribadi perbedaan antara AI sama player langsung itu biasa kalau di curb, kalau kita lewati itu kita kadang nggak bakal crash ya, kecuali AI, dimana AI itu bakal langsung kepleset. Agak aneh sih, kayak kurang beda aja. Oke, nampaknya di mana crash.
Jack Miller, Joan Mir, gabut banget malah crash cuy. Ini kita lagi sesi MP3, kok malah mereka semuanya crash ya? Kayaknya mereka itu crashnya gara-gara bug yang masih nempel di sini, jadi benar-benar kurang banget sih. Oke, set ketiga kita udah mulai terbiasa meskipun kita benar-benar hati banget. Jadi yang semula kita ngeremnya bisa late braking, tapi di sini kita benar-benar harus diuji dengan kesabaran penuh cuy. Kita harus ngerem dengan nurunin gigi, itu kita harus perlahan banget, gak bisa langsung sek gitu kan, langsung gak bisa langsung dari 6 ke 2, itu benar-benar gak bisa. Kita harus bisa untuk bertahap cuy, dari 3 perlahan ke 2 hingga perlahan ke 1. Apalagi posisi untuk pengeremannya itu kita harus ngarah ke arah tikungan dulu, barulah kita untuk nurunin gigi serta pengereman. Dan Joan Mir kencang sekali, kita overtaking di first corner, bisakah? Oke, gapnya 2 detik. Putaran pertama kita udah 2 detik sama si Franco Morbidelli, yaitu 1 menit 39, sekian adalah time dari si Surasep untuk jatah wildcard di sini bersama HRC cuy. Bayangin aja gimana susahnya kita ini di sesi free practice atau di tes heres dengan level musuh itu 120%. Ini gila banget sih. Oke, nah kemana di set pertama kita kayaknya udah bisa mulai nyaman. Kita harus bisa untuk terus fokus meskipun kita pengeremannya masih meraba-raba di mana yang terbaik. Oke, track lurus. Lagi-lagi Joan Mir langsung jauh sekali. Oke. Cukup terang tadi, untungnya kita nggak sampai crash, tapi kita malah ngelebar. Tapi emang sih ini kalau kita ngeliat sendiri di cuplikan kemarin di race RS, tepatnya untuk bersama Marquez kemarin di replay cam, itu emang sih itu pembalapnya atau AI ngelakuin hal yang sama kayak tadi kita lakuin ketika udah menjelang entry corner tikungan ke-6. Jadi dari arah kanan langsung ke kiri langsung braking. Entah kenapa sih kayak gitu. Tapi kalau gue sendiri yang ngalamin itu ada plusnya di mana kita bisa lebih memperpanjang jalur kita untuk pengereman karena kita ngeremnya juga cukup dekat. Tapi sayangnya lagi-lagi, malah lebar. Tapi sayangnya lagi-lagi untuk breaking point dari MotoGP dulu sama untuk MotoGP 1. Ya ampun, itu ngapain dah kok malah salto di pasir? Ya ampun. Jadi pengeremannya benar-benar harus lebih jauh untuk MotoGP versi ini ketimbang MotoGP 20 karena kita benar-benar harus dituntut untuk bersabar ketika masuk ke tikungan. Dan oke lah, tapi kita bagus sekali. Semakin rapat gap kita dengan si Franco Morbidelli yang hanya selesai 1 detik lebih cuy. Ini udah jadi peningkatan yang bagus dengan kita yang udah mulai nyaman meskipun kita kadang-kadang masih juga malah kena track limit lagi. Ya gagal dong kita untuk melakukan lap time lagi dengan sangat bagus. Tapi nggak apa, kita lihat aja di sini. Sekarang kita bakal masuk ke pit box untuk masuk menggunakan setup yang baru, dimana ini adalah setup yang kita lihat. Ya ampun malah oke, hati-hati. Oke, kita selanjutnya kembali ke pit. We're back from the pit lane where the rider is returning to his team. He probably wants to reveal some further information. Langsung aja kita bakal langsung menggunakan setup yang udah kita save tadi, yaitu setup dari YouTube. Entah ini benar-benar emang close sama game balap kita atau enggak, tapi yang pasti coba aja dengan ECU kita naikin sedikit untuk TCS-nya supaya enggak terlalu gampang nge-start ya cuy. Dengan kompon medium juga kita bakal samain semuanya dengan yang tadi, jadi cuma beda di setup aja kecuali kompon ban. Jadi supaya kita juga bisa mengetahui gimanakah perbedaan yang sebenarnya antara setup ini dengan setup yang bawaan dari gamenya. Sebenarnya kita masih di posisi pertama masih ada Quartararo dengan lap time 1 menit 37,2 sekian. Sementara kita hari ini berada di posisi berapa dia? Posisi 18 dengan karena di sini kita ada 4 orang yang belum bikin lap time. Jadi kita makanya wajar aja masih berada di posisi ke-18 di depan dari Lorenzo Savadori. Ya ampun. Tapi ini gapnya berarti udah nggak terlalu jauh, nggak kayak tadi ketika kita di final pertama kita gapnya jauh banget cuy, yaitu 2 detikan. Kalau gitu saya masuk ke final ketiga, semoga aja kita bisa untuk mencetak waktu lebih bagus lagi dan juga semoga aja kita bisa untuk ngerapetin meskipun gapnya kemungkinan masih ada di angka 1 detikan. Oke, keep fokus, keep fighting. Semoga aja ini setupnya bisa bawa kita lah ya. Soalnya kan kita udah pakai tadi di awal pakai setup yang default atau bawaan gamenya, dengan kita hanya bisa untuk mentok di angka lap time 1 menit 38, sekian. Nah kalau misalkan kita pakai setup ini bisa tembus ke 137, itu berarti kita udah ada peningkatan dengan setup yang baru. Wow, gila ini asarnya benar-benar enak banget. Tapi di entry corner kayaknya juga oke, hati-hati. Nyaman sih, cuman kita harus bisa untuk lebih agak cepat ngerem tadi supaya kita nggak sampai lebar. Oke, turn number 2 dan Jack Miller
yang tidak melebar. Apakah Jack Miller masih kembali membayang-bayangi laju dari Surasep untuk jatah wildcard Surasep di sini bersama Honda. Oke, sektor kedua awal bagus sekali 0,2 dengan Quartararo, yang berarti ada peluang untuk bisa mendekati Quartararo nanti di posisi pertama cuy. Ini startnya emang enak banget, tapi kita belum tahu apakah di track terus bisa untuk lebih cepat. Oke, entry corner tikungan ke-6, hati-hati. Dan kita kembali lagi 0,2 dengan Quartararo. Wah, keren, akhirnya startnya bagus, cuma kita agak lebar tadi. Oke, start ketiga, semoga aja gapnya masih sama, masih stabil di angka 0,2 dari Quartararo. Oh, Joan Mir tadi cuy, Joan Mir 137,143, dan kita di start ketiga bisa mendapatkan kembali. Lama crash, astaga sayang sekali. Kita udah bagus tadi, tapi malah ya ampun. Oke lah, lanjut next ke flying lap ke-2 untuk start terbaru. Apakah kita bisa kembali kayak tadi? Kayaknya bakal susah karena kita nggak bakal dapat lagi momentum seperti yang ada di putaran sebelumnya. Kan malah ngelebar bener aja, ya ampun beneran. Sayang banget cuy. Oke, masih 2 waktu lagi di angka 20 menit lagi harus bisa untuk lebih cepat di sektor pertama agar Joan Mir nggak sampai terlalu bangga dengan kecepatannya di GP Jerez. Oke, tikungan kedua ada yang keras lagi nampaknya. Ini hari ini tikungan kedua kok dari tadi ya, sama di tikungan ke-6 itu makan banget korban tadi si Iker Konaker juga, terus ada gak si Joan Mir yang di tikungan ke-6 yang sama-sama Jack Miller tadi dia crash bersamaan. Itu benar-benar parah banget, nggak tahu kenapa di sesi FP3 para AI malah crashnya suka gitu cuy. Kalau di race kayaknya semoga aja nggak sampai sih. Oke, akselerasi kembali menuju trek lurus. Bisakah Surasep mendapatkan kelihatan terbaiknya di putaran kedua di sini untuk start terbaru, dan akhirnya kembali. Oh my god. Oke, wah gokil Asep, save yang sangat epic sekali. Entry corner kita malah mental tadi gara-gara kita salah untuk mengambil tumpuan pengereman cuy. Lihat nih, astaga kita tadi benar-benar hampir aja crash ya. Ini kayaknya karena ban kita itu udah mulai habis nih. Ini aja teksturnya dari bannya benar-benar kentara bahwa kita udah mulai kehabisan ban. Ya ampun, sampai udah mulai pecah-pecah, yang berarti ini sepertinya suhu track di Jerez benar-benar tinggi banget. Ya udah, kita sengaja masuk kembali ke pit, kita bakal coba untuk ganti ban serta untuk ngelihat semua lap time dari si Surasep yang udah kita cetak tadi selama beberapa putaran. Hari ini juga untuk karir kita istirahat dulu, kita bakal latihan dulu untuk adaptasi dengan fisik di sini karena ini benar-benar susah banget, kita nggak bisa sepelekan hal ini cuy. Langsung aja, ini dia untuk lap time kita, dan dari semuanya ini yang paling cepat adalah di lap time di flying lap nomor 4 dengan kecepatan kita atau lap time kita itu 1 menit 37,981, yang berarti ini lap time kita benar-benar yang paling kencang yang pernah kita dapatin. Tapi tentunya ini menggunakan step yang tadi kita pakai di yang paling baru, jadi kita nggak pakai step yang default atau nggak pakai step yang dari bawaan gamenya. Lumayan sini stepnya enak, cuman ya kita perlu lagi untuk beradaptasi dengan dari handling yang ada di MotoGP 1 bersama HRC. Tapi katanya sih yang paling enak kata para orang-orang, katanya yang paling enak adalah Aprilia. Nggak tahu kenapa kok Aprilia nyaman banget, entah karena emang motornya kurang liar atau gimana, tapi pasti banyak yang mengatakan bahwa Aprilia RSGP enak banget buat mencari lap time cuy. Sumpah ini gamenya benar-benar rawat banget antara pembalap nomor 1 hingga pembalap yang ada di nomor 22. Sedangkan Paul belum turun ke track, ya aneh aja sih Paul nggak masuk ke track cuy. Putaran terakhir, bisakah kita untuk meraih posisi tercepat dengan Honda RC213V? First corner, cukup sliding dan oh my god, keren banget cuy. Oh hati-hati, jangan sampai crash. Ini kita udah pakai kompon soft dance, semoga aja kita bisa untuk tembus nanti di 1 menit 37,500 supaya kita nggak terlalu jauh sama Joan Mir yang ada di posisi pertama dengan perolehan waktu 1 menit 37,143. Tapi sayangnya di step pertama kita kayaknya bakal kewalahan sini. Oke, step pertama bisakah kita, wah sayang banget cuy, 0,5 yang berarti makin jauh aja. Sedangkan tadi kita memiliki jauh sama si Joan Mir itu 0,2 untuk tadi di planet dimana kita tadi menjadi yang tercepat, dan itu benar-benar keren banget. Tapi sayangnya tadi kita di putaran pertama malah crash. Oke, entry gunner tikungan ke-6 dan cukup perlahan, hati-hati masuk di sini dan akhirnya cukup melebar juga. Tapi nggak apa-apa, kita namanya juga beradaptasi, apalagi kita pakai bahan kompon soft dan soft yang emang cepet banget habis, nggak kayak medium. Tapi bahkan medium pun itu cuma dipakai 2-3 kali putaran aja itu udah habis banget cuy. Tapi nggak tahu kalau kawan hat apakah masih bisa awet atau malah enggak, karena ini suhunya kayaknya tinggi banget, sekitar di atas 40 derajat untuk suhu tracknya.
Dan di final sektor kita bakal ngelihat apakah kita bisa untuk memangkas 0,7 dari Juanmir. Sedikit lagi, tinggal 1, 2, 3 dengan lagi. Semoga saja Surasep memiliki waktu yang bagus di sini dengan kompon soft dan soft. Masa iya kita pakai kompon soft masih aja belum bisa untuk memangkas lap time kita sama Juanmir. Oke, final corner dan malang lebar, sayang sekali telat ngerem lagi buat Surasep. Oke, akselerasi dan kita menuju finish line untuk putaran terakhir kita, dan terakhir meraih posisi ke-21 dengan gap 1,4 dari Juanmir yang ada di posisi pertama. Oke semua, ini dia untuk putaran terakhir kita. Ternyata hari ini kita meskipun pakai kompon soft dan soft kita nggak bisa untuk memangkas waktu dengan Juanmir karena emang ini levelnya tinggi banget. Ini MotoGP 1 benar-benar di level yang berbeda sama MotoGP versi 20. Siapa lagi ini AI-nya benar-benar gila banget. AI-nya nggak ngotak cuy. Ini asli susah banget. Kita benar-benar kewalahan untuk berlaga nanti di MotoGP 21 Career Mode. Jadi kita nanti kalau misalkan kita udah naik di kelas MotoGP kita harus gabung sama tim yang paling kuat, misalkan Ducati atau mungkin Yamaha. Kalau untuk gabung sama Aprilia kayaknya nanti aja deh. Soalnya ini benar-benar susah banget, kita nggak kebayang gimana susahnya kita untuk berlaga nanti di kelas parah aja, di kelas MotoGP. Sedangkan di Moto2 aja kita kayak agak ragu soalnya TCS-nya nggak ada. Itu bakal buat kita bakal sering banget crash dan sering banget high side. Kecuali kita latihan lagi untuk nanti di kelas Moto2. Pada akhirnya kita hanya bisa untuk meraih waktu 1 menit 37,9, sedangkan kita memiliki gap selisih waktu sama Juanmir itu 0,8. Karena saking sengitnya makanya kita hanya bisa untuk berada di urutan ke-22 atau posisi kedua dari terakhir. Ini benar-benar membuat kita kayak wah ini gamenya susah banget, kayak mau nyerah gitu kan. Tapi ya kita nggak boleh, kita harus bisa untuk menjadikan ini sebagai challenge buat kita sendiri untuk bisa ngembangin skill nanti. Siapa tahu nanti di game GP22 bakal makin sulit lagi. Jadi semua kali gitu kita langsung aja untuk mengakhiri video kali ini. Dan kita bakal ketemu lagi cepatnya nanti di next video. Kalau gitu terus nonton dan oke, bye, ciao.